Orang kafir itu kenapa diterbit nompo kitab nompo tangan kiwo? Tangan kiwo jek mungkuri pangeran. Ini tangannya tengguri geger. Karena uang sing ngingkari Quran niku diterbit segalanya sulit. Jadi wong ape nompo kitab bae kok ndadak kok tangan kiwo ijek mungkuri nopo pangeran. Iku dadi diterbit semuanya serba nopo sulit. Nah ini rumah soal sama nama riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mohon soal kesimpulan terserah hidayat dengan mati. Jadi kalau terang. Masalah orang-orang masalah itu orang. Kalau cerita riwayat Rian, Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan Nabi, manaku sibahu dibet, uang kok nganti dihitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaih saqala wa ta'ala, faso bayuhataku hisabai. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya dihitab. Bentar, jawab dengan Nabi, Zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin malu bisa hitab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengeran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah tenan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini musuh-musuh hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab Quran sekarang. Ada Sayyid Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti hadis mana la ilaha illallah Muhammadur. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apa kira atau melakukannya biblat. Nah, ini mau modal dua iman, tahu melakukan mau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi ini rada dan nakal dalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia tidak tahu, enggak pernah. Apa nama malaikat itu tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wafir mungkin apa? Tidak. Terus kata Tuhan ini riwayat tafsir. Rasa buat tafsir yang hadis. Nafsir malah di. Ya rasa simpul loh. Rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko apa? Berangkas kotak pok. Disimpan di goni pok. Tertegel. Ya kamu punya amal baik. Saya simpan di kotak di pok. Tertegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo kapal itu bisa nopo. Jadi timbangan apa sih kali? Nopo jadi pusing itu kali. Bantu guys. Soalnya kalau sama gampang. Soalnya kapal itu bisa nopo kali. Sing kita segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah. Masih berat la ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun memang awal itu tapi tetap nomor ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam tirakat. Saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Kalau melok yang gampang itu sing sama. Wah, sama itu kalau Allah mesti melok sama itu. Sama itu udah walau likur dia beda sama itu. Walau likur arah, nopo? Karena nggak mungkin tanggal bener. Terusnya tadi. Tenggine hadis Bukhari. Ini di ilmu mawon gitu. Sama kalau donati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah. Boleh neraka ratusan tahun tak tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah, bahkan nanti ngendikan nisfu wasni miskol idarotin. Bahkan separuhnya. Aku lebih bingung dengan CNAE maksudnya masih neraka puluhan tahun CNAE yang berguna apa? Aku harus sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fasalat audiatum degoderia fakta malas saya bisa beredar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah hilang, itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka tak dipakai wudhu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, pokoknya di comberan, di Thailand, di Sewokan. Yang campur ayam, nopo uyah, campur tae, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun tak apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo air dan tetap mensucikan, setelah diserap. Saya bayangkan tauhid itu kayak air.
Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu, tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang, sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi disterilkan ya jadi air. Niki kalau cerita ilham, dan niku kalau delok teng lemari kula itu di sini kita tapi sing terakhir boten kita kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham, ya Allah, air itu udah bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau kuno didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat colok kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama nara aku goblok bilang dia, itu jadi nopo iman. Di PD mawon ada orang-orang, mau tenang mawon. Kalau di bawah nerokok tenang yang rokok. Saya ini dari dekat Anda, suatu saat tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampai Anda terus mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian atas dia tenang. Terutama untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang juga atas ya jatah pekerjaan. Ini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu sifat air itu sudah bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar. Itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip iman mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo itu malaikat itu ya, tapi Allah besok makanya Allah menunjukkan ini loh kau jadi dua rupanya gimana ternyata iman ini yang dinilai Tuhan makanya dia tetap berhak masuk apa tuh ini mau pengiran di gengsi tenang mau di bulan itu kadang mau kasih sapa nih dulu nanti gua support di pengiran gengsi pengiran wisina jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara yang ada singkat ini kan hadis itu kayak Bukhari setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin betul-betul kok sampai-sampai itu minta syafaat dari Nabi bahwa cara ini bersuatu. Sehingga ini cara elek, biasanya musuh-musuh di syafaat suatu sekitar puluhan tahun yang merokok ratusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun gusti tak dulu pun buatan yang malaikat, kita menyafaati, digulai sing cek rupa manusia. Malah dia terus kata Tuhan, saya apa hadisnya? Syafaatin nabiyun wa syafaatil malaika walam yaqul ila rabbil alamin malaikat terus nyafaati nabi sama mas kali aku turun dari pengiran kali aku turun ya wa ana arhamur rahimin nak nabi manusia iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin pak aku dak qabdotan minarin terus Allah ngambil satu qabdoh satu genggaman rokok sing malaikat nek nabi wis ora pengen parahe dadi geni wis nganti ngono kaya dadi malaikat kon nyafaati wis ora roh terus dadi napa. Dan itu cuma pengiran izin, gara-gara Nabi nyafaati, malaikat nyafaati. Akhirnya terus pengiran Pak Abu Bakar dan Minaret terus dibuat tentang rumah hayat, lemah hayat, sudah dibuang. Dari malaikat, mana niku ya tidak tahu. Pak Acel terus gara-gara iman, terakhir itu dulu kok. Nah itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak komut. Lain sama kudu bangga, iman bangga. Karena gue tamu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi untuk niru, iman gue tamu itu warga raito, iman gue tamu teng neraka. Mereka gara-gara gue iman aneh neraka itu melebu. Jadi iman gue tamu teng neraka. Mereka gue alatan, sobat gue berangkat warga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolikin bahwa Tuhan itu gengsi. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita Anatul Tolikin Sarai Fatul Mu'in yang orang saya tapi bakar satu itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Jadi darah ini 40 oleh kakean. Kalau 6 40 wali itu wali abdal sekitar. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu
Zaman Nabi Dawud, orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek nopo. Kapan karek 6 ini yang diterima wali abdal itu mergo sing kajine ikhlas. Ya tanpa duit sing halal, semoga sing bener kabeh. Pokoke walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Menangis ini kan. Barang nangis kalau kancane, itu ya di tombol mana Pak? Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Sama saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau yang jadikan apa? Lalu itu jawab pengirannya. Atas ki ala mangkola korsahiyah wa ana asholahiyah. Nanya uang, kue kok apa yang ngelomani zat sing gawe lomo, kue dulu lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kue libah no hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah tak ompo. Jadi ini pengiran aku berwarai lomo, aku sing gawe nopo. Lah zaman gaji keliru jadi mantep nopo ditompo. Tapi kudu cuma mantep kok ojo krono mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krono mergo bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditompo tenan. Jadi ditambah ada itu perkarane awon akholat loma-lomane dak sing napa? Paham itu seorang pesan ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mawon. Sikon yaum matarul mujrim. Napa yaum matarul mu'minina minati napa? Ya ahum baina aidi wa bi'aima. Jadi kalau cerita dua riwayat. Riwayat ketiga ngeten. Dia sampean tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa ada. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masa, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni ya? Kata sahabat, iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda, termasuk untuk Arab murah, kupingnya sudah digunjingi. Mereka kumpul untuk dia, kesannya apa dititeni? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak diteni lewat min asari wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a yutila buratahu falyaf'al. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga ning orang-orang masar tak diteni lewat asari wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinasti. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya, itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelip pak berbalik malah ya. Wudhu yang perdu kan sampai aduk sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu kalau Imam Syafi'i, satu rambut pun sah asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi buat semuanya ini nopo. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi pak. Ya, karena Nabi itu nanti kita ini min asaril wudhu. Luar itu tenang betul ya. Makanya Nabi kalau wudhu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau ini kamu, aku dulu orang tahu lakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngakoni di tanwin tapi yang jelas gini. Jadi ini apa itu jempol dalam ini. Jempol dapat somate wudhunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semua biru ada gini, seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudhunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Kondisi terus gini, dibelakangkan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya tidak boleh umatku dengan orang-orang masyarakat, tak ditanya tingkat sinar nih min asaril
hurran muhajjalina min atharil Famanis tato ayutilah guru tahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nomor. Nomor tadi penting kena terang. Mergo orang-orang maktar itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan miliaran. Jadi malaikat yang ngawur barang nanti malaikat ngawur kegarus nomor. Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis nggih, kula nate ngipi barang ini selain teng hadis kula nate ngipi tenan. Dadi ngeten lho modele. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yuraqul mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi teng orang maksiat sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Mbon lainnya peteng galah yang nyampe kiri. Mbon niku jenenge yuraqul mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditutup kok, sampai mereka harus ditutup kok. Suat. Payung kau itu binawati ini kuno, gon-gonan, wal akdam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil juga ada notito. Makanya cara kiai kuno diudung dan rokok ditutup kok, menapa? Ditutup. Itu disebut wajah al-namin dari aidihim, satwa wa min khalfihim satwa. Itu sudah ditutup. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan Faya hilal aston pahumuk makun. Jadi janggut ditokok terus jengkol ditabrak nonggon-gonan. Walau itu ditokok ada mengkonon adarane diujungno ning rokok. Mergo bentuke mau takut bal mesti ambon. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi simarum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduriba bainahum bisuril lahuba. Terus juga itu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran yang guru-guru kula, nggih kula nate nyiki langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mesti pager stres. Itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu masih di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pagar iki sing disebut araf. Lah sing ngamali pas-pasan karo ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, mergo tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus mancang ngemudi tengah. Lha kok iki tenan, tadi gambarannya itu Fadul babenahum bisuril lahuba batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihim azab. Jadi sing njero pager otomatis warga, sing njogo pager otomatis no. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temangtang ning arah ben paham ya. Tapas ning arah itu buka bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo kok ora pati aku terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi lha iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike elek iku padha niku temantan ngemudi. Temantan ngemudi haram. Lain mon apik. Mon tae lah mon prospek. Mon aku tempat mon bagus mon lumayan dari Mustafa mon apa? Paham itu terus. Mulane nak wudu di desa di sempurna. Mulane ulama dawuh niki rumah kita kene wonten kaidah malayu drogo kullu layu drogo nopo kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita pakai kalau tangan sama terputus sampai sini itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang berarti kewajiban basuh tangan kan hilang karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang tetap anduk yang di sini kesunatan dibasuh. Engko nak hilang kabeh melarang sinari jadi budul-budul lah, pokoknya orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, bergundul terus haji. Niku waya tahallul tadi, pokoknya waya tahallul. Niku tetap disunat, liwat mau besok ning gundule. Senajan tahu orang-orang, karena agama itu ritual. Itu malaikat nyatetnya ini tok. Sing nyukur sirai, sing liwat mau besok tulis. Jadi malaikat tidak mau tahu di orang rambutnya, orang pokoknya ada segi mata besok ditulis. Darah sing ora ya orang ditulis. Malaikat itu kan
Seperti itu biasanya aja. Pak, saya apa proses? Lah itu kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat iku. Roh iku ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah, ana kelas kelip. Lah cuma sing kelas kelip kan nabi ora cekel-cekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temangtang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikile mencorong bin asaril wudu. Karena sering nopo Melalui keluar bukan nanti wudhu sempurna. Kalau ini mulai ngaji ngantuk saat ini, sekarang kata gitu. Cuma akibatnya lah, karena seringnya wudhu kalau bukan nanti wudhu sempurna. Iya, ngawur-ngawuran mawon yang penting salah, jadi rada salah. Tapi lebih salah sampai nggak ada yang berwudhu, jadi lebih parah sampai. Bangunnya wudhu orang-orang nggak sempurna. Kami terus masalah. Terus ini wonten ayat ya mana wudhu lalu nasim di imami. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok, lalu sing nyapa dijenengan gini. Misalnya, ya umat Muhammad, berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Ini waktu cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Mas. Setelah itu, setelah aja di sini cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berono mati konalkin Mbah. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong bisa tak mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjeru urip, misalnya barukan mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng ya bingung. Ada rumah yang kenalkin gini. Terus kan dia pokoknya angkat tapali pengerang meninggal ini bakal kenalkin Mustafa ya mana? Terus Mustafa aku kesusu angkat tapali pengerang meninggal ini apa? Bakal wafer, angkat lain. Jadi berkata kesusu sampai pindah apa? Tidak nopo, nalkin. Apa yang marah buka mana dia kan? Alhasil suatu saat itu dilapori media. Bahkan dengan jabat, dibawa berlawan atau malaikat. Saya sadar mengenai ketua Rasulullah Nabi Muhammad. Dan tidak terjawab itu. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling awal, paling nopo. Orang masalah bukan seru-seru amat itu. Pulau malam mau datang diskusi. Senang sekali gitu tadi. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kok awak tuh ahwala min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan syirik, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga orang Rasul di iman dengan buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu nggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu berkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis ini mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti tahu hati. Orang hati ini dan masih tahu hati. Mbak tambahan Pak Jokowi ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau nggak ada hujan ya sholat istisqa. Yang pokoknya semuanya serba doa dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya udah begitu. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Uluhiyah. Kalau beliau seorang pemimpin negara pasti ngotak-ngatik negara di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat, ajaran novel, itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan. Kemudian ajarannya sholat itu tidak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya.
Kalau sampai muji Nabi karena tangkap mungkin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tampil. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariakan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Yang khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholat itu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Makanya jumben ini tenggelam hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunus, nabi Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Atau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, gimana hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ini. Ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pulau paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan, ya lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Belum. Iya bro. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tak mungkin wong boleh seneng tahajud. Tak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Kalau sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini juga ada sama orang maksa. Dulu sama orang maksa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Mereka itu loh, tukang gue catatan sini. Nopo tukang, cek sholatnya kan, cek nopo sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesamping. Nah, itu mereka sholat itu khas nubuwah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Yang bersama dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, diparah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu. Nah kiai kasus pulau, itu masalahnya tidak selalu benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu, nah dari itu pulau sholat gak sholat nih, pulau sholat pikirannya tuh di pulau bukan nabi mau terlupa bukan mau terlupa. Pasti sholat kita tahu bolong, kita tahu ya sholat terus kita tahu masuk pulau dulu pada rokaat pun. Orang kiai di nabi maksudnya sholatnya khusyuk, maksudnya sholatnya apa? Pulau sholat anak itu gak ditombol, ini kan firman kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Sampai ada seorang masan di gampang-gampang dari tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air itu bukan kayu jati tinggal jadi meter berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nampak. Karena iman sangat contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun, itu tetap nomor. Sebab ini Allah dialasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskolu habbati khardalin min iman. Mbok sithik apa imane, orang bakal abadi ning neraka. Gue eling-eling sampean ora pati mesti nang mantap. Berbuat apa? Semua percaya orang Jawa kan jinak. Soalnya rokok suwi-suwi Allah. Tapi orang salah, orang salah. Apa apa? Mohon doa tertahan itu. Walau di murah buka ada, niku makna tenggine hati singgul awal. Allah gak akan mendolimi harganya. Termasuk di bawah tiang tinggal dan iman. Tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kalau tersakan masalah iman ini penting. Masalahnya wonten dulu
sing warane Kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen. Oh eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa. Pokoke intine dongane ngene. Allahumma inni astaudiuka imani ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Ada Allahumma inni astaudiuka imani kula titip iman kula. Dan iman ini saya titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopros tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti Pak Lali misalnya Pak Mati Kuladi misalkan guru bujuk orang mbak bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar niku tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini mangkana akhir kalami la ilaha illa huwa jannah wong sing akhir omongane la ilaha illa huwa jannah lagi wong turu terus kena sumpah agak tempat muni nopo wah repot aturan wonten apa. Mulai saya ingin pun sadar, mungkin nak boleh kodoh ini ya. Gusti, pulau kita iman dengan Joko. Tak pulau yang Joko kadang hilang. Pun mana itu terakhir Joko Sarap, semuanya betul Joko. Tapi dijiwai, nama. Nah, ini karena kalau sampai ngandal nabe mati model lain, oh iya nak pas kita sadar. Dari gue ini Pak Bis, tujuh tabrakan, panggil dulu, gue senang akhirat. Maka Joko. Bang, mau lu banyak wakil, gue cok nama. Itu akhirat. Motor, bening di susu tangi turun, kamu tuh tangi turun, kok akhirnya kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju suarga, sehingga mati modal lelwa, orang-orang gini kan tidak sempat modal apa? Mulai patah dari titik nol, sehingga modal lelwa. Soalnya malah pakaian catatan menjadi penting toati, apa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nomor. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu logika nomor. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Wa idkulna lan kane mudah sapa ingsun mansubun diukur. Lil malaikati marang para malaikat sujud sira kabeh li Adam marang Adam. Sujud dan kinain kelawan sujud dilur. Lawat ajab hatin ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyano lagu marang Adam. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab ahli sunnah wal jamaah sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam, namun kan dulu. Dan ada film-film Cina, namun dulu. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtafun lillah, nopo muhtafun. Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud yang Adam, yang dulu toh, jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis mau diruktok orang sampai meletak obat karena sampai meletak obat itu kasus pas sholat itu khusus lillahi eleng-eleng terus orang maling atau sujud kasus di sholat buat untuk dosa juga bisa buat nenggone cinta malu bukan hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di lawat aja batin ora kok sampai ngletak obat tuk ning bumi. Oleh dilo tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Kata jadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila tidak kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin sanging kelompok jin. Ila jin ucapno apa ngene, hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku naon kelompok minal malaikat sing malaikat. Kali Islam mongko Islam mutafid. Wakil yang didawono wa te kelompok iblis, wa te istisna mungkote. Wa iblis te iblis wa iblis wa iblis di bapak-bapak iblis. Kalau lu mau tetap ke iblis duriatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyah mau sertane iblis baju sawise gelar dawu. Tawal malaikat tu kali te malaikat ular diriya ora anak turun kumujud dalam bentuk orang malaikat. Bapak kamu kau dulu kau coba iblis anak mirobi saking perintah yang pengirane iblis. Kalau jadi kita mentu coba iblis anto ati saking to ati kawan arab kita disujudi lawan tinggal.
Jadi iblis yang sujud dengan Nabi Adam betul turun. Apa tetap itu nama pengalap sira kabeh bunyi iblis wal dzurriyyah anak turun iblis. Al-Kitabu ta kitab kuli Adam ke Nabi Adam wal dzurriyyah anak turun Adam. Wal ha'u ta fil mawdi' ini dalam panggonan loro mane apa tetap itu nabu wal dzurriyyah kuli iblis iblis. Wa alam auliya ain sira-sira kekasih min duni sangke sak liyane putih urang tegese to sira kabeh ing iblis tak balani. Tawal hale iblis tak balani laku marang sira kabeh aduun musuh. Ada tegese sira-sira. Utai dawuh iku halun dadi hal bisa wae banget dizolimina ke sira-sira golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok iblis itu tegese iblis wajuri adalah turun iblis. Itu arti dalam soal yang iblis apalah. Utai dahulu bagala itu arti lahir hari dan digantinya soal yang Allah Taala. Ma'asyatu rumorane tene itu lume iblis apalah iblis iblis wajuri adalah turun iblis. Iblis apalah ini orang tak percaya kalau pertama mati engkang itu gawe pira-pira langit kolam bilang buta. Iblis apalah ini ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula. Walau kalau anak muslim lah diorang direputasi gawe awak iblis. Maknanya lampu bir tegese orang ngajir no ingsun bak dulu sebagian iblis. Kalau apa yang kalau batin enggawe sebagian iblis liyo. Wa makuntulan orang ngarap ingsun. Wa makuntulan orang ngarap ingsun muntasi dalam diri dan ibu wong sing ngarap pira-pira sing nyesat muasa binat bisi pira-pira setan. Orang ta'alam adu dan ing golo. Akwanan tegese golo fil kholki ing dalam penciptaan. Pakai kamu ke hal kaya apa tuti unano ati sira kabeh. Tuti unano ati sira kabeh ing iblis sabalan iku men iblis sabalan. Terusnya tadi kalau terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gaja'alna likuli nabiyin aduan sayatinal jinsi. Terus logika yang mendiskreditkan agama, logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini, misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane mendiskreditkan Muhammad, ben hujjahe kalah ning ngarepe wong akeh. Terus diwarai kancane Yahudi itu ini di depan umum Muhammad takon. Waktu itu nak mati sing mateni itu. Ya karena pertanyaannya lugu aja nanti jawab apa? Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Ini sing setelah Allah langsung luwih apa? Halal. Lha sempat iya lah jangan dimasalahkan. Agama itu aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Ini terus jadi asbab nuzulin apa? Antara mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ngendikane Quran iso turuti Mas. Aneh-aneh. Cara berpikir boleh. Wonten malih. Sisi nalu cerdas-cerdas jadi yang Yahudi kok kalah kok tak kemana. Perkarane geluku. Sisi nalu ditangkal dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah dengan Muhammad Balam, Sohi Bakum nama Balam. Li, dari Balam, ini dari pertama. Ali, kue itu ngangkat si film situ, ya itu. Karena dia tidak Ali sikile kanan diangkat. Kita ini, yo itu blok dari mereka. Jadi sikil itu diangkat, karena itu diangkat, kita mengatakan, yo itu blok. Ya itu dong, yo itu. Dari ilmu dengan Balam, dari ilmu muka langit. Maksudnya mau duit kepentingan, mendiskredit, no, jadi tomek. Karena saya dinali, saya ngomong-ngomong, dia umat kuat, berkorban alamat itu. Saya itu mau saya dinali umat. Mas, gue itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru kesal, lalu lesokan. Yo, entah ini gue saya. Saya mau malam gue, pedang deh. Malah ayo, Yahudi. Lalu kemarin kapok hubungan dengan Yahudi. Ya, dikira Yahudi, ya baca perkaranya tidak Yahudi, orang kena. Ini Yahudi mulai disebutkan cinta. Mulanya kena kebenaran di dari Nabi Yahudi tawasul dengan Nabi Yaakob mereka jadi Nabi Yaakob Yahudi cerdas-cerdas itu jadi itu terjadi dengan Nabi Yusuf jadi hasil Yahudi itu bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim
Jadi kita mungkin teman-teman tahu lagi dulu bang. Ada orang cerdas itu dulu nopo. Jadi dulu global. Tahu betul tuh dia ya udah ben Yakub ben Ishak ben Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu nopo ya. Hajar atau Ismail Rabi dia suku Jurun terus kok apa? Terus lama tuh nggak boleh barang ini. Ada dulu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik dulu nopo. Yahudi itu pinter. Kalau Yahudi dulu itu lihat. Bakom, jadi judul sakit itu sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung Sitok, Bunyamin, karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia juga Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sama jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, tapi Arab Yusuf kalau kau itu mulai. Akhirnya dari ini wong dia tahu Yusuf itu mata ini, tapi dari Yahuda kok kegedean Yusuf mata ini nopo, latak tulu wa alku bewoya badil, sekolah kau ilmu Hindu, latak tulu Yusuf wa alku bewoya badil, itu jangan meninggal tafsir berubah itu saya. Oh jangan mau mata ini jutanya kegedean, nyemplung sumur yang mudah dilalui orang, ben ditemu, jadi orang sumur mati tapi sumur yang mudah dilalui. Pejalan atau kafilah, biar orang tenang. Kamu terkait bisa Yahudi itu tetap duit. Jadi benar kan Yahudi boleh dicek. Mau tarik bagi kedua umur. Pak Hasil wajah saya orang Pak Arsalu waridong Pak Jelas dan wakola ya Bishor ada gulam. Pak Taruhu nopo gitu loh. Barang orang kafilah lewat kan terus nimbol. Barang nimbol Nabi Yusuf katut Pak Hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahudi tak bela nih. Mereka mau lalu terus kok perlu biaya gue mau budak aku minggat. Lalu regane tiro itu kalau kata orang yang tidak sih, wes bar nyemplung no, itu enggak, kalau kata orang. Jadi wes nyerang, itu untuk minyak, jadi bagi akhir, itu no. Jadi orang Yahudi mulai kita, lalu wasau kita mani batin daro lima majuda, wakan fi minat. Justru dia ini teman deh, teman itu Yusuf itu wes hilang kok katain untuk dulu. Kemungkinan Yusuf balik kecil betul jadi budak, nanti kan jadi budak itu uang masih hilang, betul? Betul digoning Mesir, digoning apa? Dia uang Yahudi, pinter banget. Kata saya dia mau pulang trik dia ngadepi kata. Akhirnya mau terbaca ala komisi vitamin. Jadi wajah uaka bisa ayam pun. Jadi wajah adanya bawa kelambinan Nabi Yusuf dicokok, terus dilontang-lontangi geteh, terus toko nggak boleh nangis. Jadi pintar jalan. Jadi toko itu buat nangis. Wajah uaka bisa ayam berbunyi. Nangis bawa kelambinan Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya karena indah anak tabiku, watarot na Yusufa indah wata'ina fa'akalahu bil. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jogo barang. Terus dipangan nopo? Cerdas. Ibu Nabi Yakub itu cerdas. Yahudi cerdas, itu harus dipikir Yahudi. Bapak-bapak Yahudi sendiri. Nabi Yakub itu cerdas. Jadi pinter nih serigala di mangan tanah. Jadi apa yang mangannya pelan ini dicopok sih. Perkara ini Yahudi CS itu lali nyobek-nyobek nopo? Jadi pinter nih serigala. Jadi apa yang mangan anakku pelan ini dicopok. Maka 5 roa mergorok pandine kurang tersobek. Akhirnya waduh lagi. Ya udah cinta ekonomi itu deh. Isek kalah ya tadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anaknya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya maaf lama betapa dia berperadaban. Mengambil mana anak apa kelas ini dicoplok apa? Wis meriang. Jadi yang udah CS ngerti lah. Di ini aku konangan oleh bodoh. Tenang nanti Allah dituruti. Serigala yang disangkakan maka sudah ceritanya. Karena Nabi itu gak mudah main hakim sendiri. Mulai dari kira cerdas itu rapat ini pun Nabi Pak. Nabi itu cerdas. Modal istiqomah itu cerdas sekarang.
Kalau pulau lantisan itu saja, setiap naik belakang di suara udah. Nah aku ngelang sampean begitu ada. Dunia lu gak tahu nih. Gua pernah ngomong gitu. Jadi saya uang salah kaprah. Nah pidato untuk dia akhir jadi. Nah kalau aku beli, ya banyak duit ya penting jadi dunia. Tapi orang lawak ya. Tapi nak pulau ngamal orang akhirat ikhlas itu ada. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang orang duit itu ada. Kalau duit barang yang mudah. Lalu kalau ikhlas tak lain, jika nak mirisan dari para peristiwa menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Soalan untuk dua yang rezeki, orang ulama yang rezeki, orang kafir atau ngaji rezeki ya. Orang pulang rezeki mesti dengan ramah berapa kaitannya pulang ulang apa? Ngomong atau pulang ngaji maklarang itu duit berdua. Ini penting pulang. Setelah hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak. Tetap konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda mantan anak saya Yusuf? Jadi serigalanya. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu loh serigalanya. Kulon gak ada aturan. Jadi kurang oleh makan nomor Nabi dan anak-anak itu oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi namanya itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum wajuadikum wa taqulu min ba'di qauman shalih. Paham ya? Lakon anak Yusuf wa ibadihi ayatul lillahi. Qul la Yusufu wa aquhu wa habbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin. Mungkin ini turun Yusuf, wa alquhu bi royal badil jubi, ya tapi berubah di saya roti ingguntung. Walhasil mereka pikirannya itu lain sufu wa aquhu wa habbu ila abina wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin. Qulu Yusuf awit taquhu ardo yaqtulakum baju adiku. Terus tadi seperti ayatnya. Wa taqulu min ba'di qauman sholihin. Kok nak nglarang Yusuf, soleh nela, yang penting wis lego. Jadi kamane kalau santri ini soleh, ya maksiat terlalu kok istighfar. Kalau kita minta maksiat gak lego. Tapi orang kepengen maksiat terus. Kok bariku nopo? Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampean diminta mantan mirip nopo. Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumibadi kauman sholihin. Kok bariku soleh neh. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih, layu sufu wa aku wa habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mungkin ini Yusuf wa aku atau yakhulakum wa juabikum bataku membati kauman. Nah, bariku solehnya. Nah, ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Jadi ketika Nabi Yusuf jadi raja teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu di Nabi Yusuf diangkat jadi para nabi jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita kapan-kapan terus dadi wong nopo? Soleh. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake menika ya abana astagfirullah dulu karena inna khoti. Pak kula jalukno sepuro pangeran, mesti kula iku salah. Jabe Nabi Yakub nopo? Ora tau tak astagfirullah kum. Ya mesti wae kita jalukno sepuro. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf ketika dulure ngaku salah. Kulo itu salah Yusuf dari kuwi tau nyiksa kuwi. Jabe Nabi Yusuf iki. La tasriba alaikumul yaum yarwiru wa lakum wa amr. Gak kowe ra surga, tak kita sepuro. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda tak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wataku mbati kauman. Jadi sing dirung yo sing ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duwe niku sisa ngoten Pak. Jadi nama dia. Mau saya kita saenake ora tuwa tobat. Ya masih asih-asih kok istighfar ya siapa berkoce duwe cita-cita apa? Istighfar elek istighfar belum nak bermaksiat. Iku elek wong istighfar wae kok ape? Maksiat. Boten iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata beda. Malah kula ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas. Iku cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran yo demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Dalam dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar matur Nabi Dawud.
itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodol dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi itu Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya begitu. Adiknya tertarik, habis omongan itu Nabi itu Sulaiman. Lalu orang jadi kan sembunyi, tak bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Apa gitu? Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak tok bu, fainah bu itu aja. Ojo ketok, itu anak kakakku. Dan ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan si ketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto si kena sing cilik. Ketika ditanya orang kenapa kamu kena cilik, tidak ada seorang ibu. Si anak itu butuh si ketok tenang-tenang kayak mungkin bodohi. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi. Yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, ini bajunya tenang-tenang saja, nggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok, nomor tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh, ini juga nak kafe nabi ini Pak Kodo itu awal tablet nomor. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh itu menjadi satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang arwah bukan kok. Lalu itu Nabi Dawud itu belum putus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditengnya asu deh. Wang 5 menit paling ditengnya asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengiran muji Sulaiman, Pak Hamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas bintang Sulaiman. Nabi Dawud itu tahu sinau itu dia pendekar bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo berkonopo pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai torut nih. Aja lomba tinggi songalam no jalur tiga hadiah nopo keras. Jadi ini kerajaan itu perkaranya menang pendekar. Nabi Sulaiman bukan anak rojo, jadi itu kamu tahu buku, jadi relatif suwe canggih di urusan apa? Paling diserang Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling ditengah aku lolos. Jadi Nabi Sulaiman, yo kita tengah aku. Dicoba sitok-sitok, diintegrasi sitok-sitok. Di luar dugaan apa ada Nabi Sulaiman? Aku tinggal tengah rupanya aku. Jadi jelas juga. Abang, terus yang kedua tak kau ini. Dia ada, yang tengah aku putih. Barang mau 5 konservasi. Asli itu paling besok-besok. Wah, ini mesti bodoh. Wong muni asune abang ijo putih pokoke 5 itu asune rempane beda. Lah kok ora? Nah sing ngerti asu putih. Oh yo kowe sing lakoni akhirnya dihukum itu pinter Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata 5 diintegrasi sendiri. Kita kok lupane nopo? Mesti panik tuh kan di luar juga terus. Nah, itu muni nopo? Abang ini terus konten ayat apa fahamna apa Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayru wa kunna nawa fa'il. Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Dia termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman, nggak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Buat merasakan. Badalah atau ma'asyatu. Awanan tegesi piro-piro pertolongan filholki dalam penciptaan pakai pamongko kali kaya oposisi unana ati sira kabeh ing ciptaan sabaran. Wasulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya wasulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur utawa diskur yaqulu dawuh sapa Allah ya iklan ya wanuni lan nanggu nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun ae awatane tegese pira-pira berdono ayat awatane tegese pira-pira berdono alladzina rupane wong akeh antum kang nyangka sira kabeh lihat pak usupaya paati sapa berdono kabeh lan maring sira kabeh tidak nikung kelan petangkaan sirotak. Pada omong mengundang toko akeh rumen poro berolo. Kalau tadi ku mengkore itu nyembadani opo poro berolo lalu mari mengakeh.
Lalu sibuk dikit orang itu yang bacaan ini sopo borong berolong lumeng kabeh. Wajah analan gawe sopo insun dina mantarane wong akeh. Dina otani lan antarane berolong wa asidi halan sing nyembah-nyembah berolong. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannam tak min audi jahannam teng boro jurange no. Yulakuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian bahwa tidak mau dikon iku min wakar kotani jauh wakar bil fakimane halakan waro ala ningali sapa al-mujrimuna ing pira-pira sing dosa ningali ana ing neraka padha mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun ana tak temne kabeh muaki ora iku bakal ceblok ning neraka ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka waki unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka walamnya dibulang orang metu'i sapa kufar anda sanging rokok orang metu'i maslifat inggon mirip maslifat inggon mirip mahjilan tegese inggon mirip ya terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah pasar ya kalau mau tentang tafsir Tobari terus Tuhan itu adil sekali kenapa Tuhan yang Rahman Rahim nyeksa manusia itu ternyata nggak ceritanya terus siang saat ini nyembah berolo utawi ngimani duwe, ngimani pantas, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Nyata benar, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil juga? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Lalu itu orang-orang kafir dengan kafir itu adil, ya Rabbi, itu apa? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya begitu boleh. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berolong macam-macam, mengkafiri selawat-selawat. Dan yang menolak ngimani duit, pangkat, berdoa macam-macam, menolak ya tetap boleh, tapi bingung. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil. Kalau yang ngimani sesuatu, ya harus ikut sesuatu itu. Mulai pulau suwung di sholat sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud itu. Ya Allah, apapun kesalahan saya, misalnya senang mau itu pangkat, mau harta tahta, wanita orang luar itu harta tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan itu sering ngomong ke pengeran Gusti kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan saya ikut jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mungkin ngomong kok ngiten terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Terus itu nggak apa-apa, makanya para iman itu ngerti Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan syarat salah itu kepleset. Jadi oleh salah kok jarang. Salah itu jarang kepleset kan, salah itu oleh. Nah, yang parah itu imane tepat-tepatan, masalah tenang, itu berkorok. Jadi nama siap dijiwai, tapi nama bener beangok, itu berkorok. Jadi berkorok. Jadi malah makanya bahasa rapi salah yang ngambil itu jalan. Jadi ngomong tak tahu, nah darah salah yang sulit itu jalan kepleset, kepleset. Tapi nak darah iman itu wakah itu macam negatif. Malah darah iman rosikun bil kolbi itu macam negatif. Iman itu ada sesuatu yang rosik di kopi, memang pertama. Lah salah itu apa kok? Ini kayak manusia misalnya Kiai lah, misalnya gue orang itu harus kepengen, orang ngadu kepengen, mau ngelak film, mau ngomong apa? Justru orang nak dibunuh orang pati ayu berarti mani ya, untuk ngelak itu film. Ngomong apa? Nah orang butuhnya ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih ini paham itu teori ini. Ya agak bener ya tapi Pak. Itu kudu kepleset. Jenenge apa? Salah. Di pulau kalian ini malah ini nak salah. Itu kudu kegowo basaria. Disebut apa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi apa? Malaka. Man disebut falam mata bayana lalu qala alam wa naqwa ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap yang valid, yang solid, yang akurat. Misalnya ngeten, contoh gampang ngeten, mau sama tak parah itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah berada.
Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak mari wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mas. Jadi kita eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah ada, sekarang nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu kalau sampai pas ulang-ulang di tahajud, itu nanti lama-lama terekam. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian bumi gue pikir gimana cara mendapatkan botak, sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok, ketemu masjid di mana sholat. Itu berarti pas akhir tepaan, pas maksiat di program. Itu bahaya. Nanti masuk aparoe tawadid tampil dan jilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama dapat bener-bener lah. Pokoknya sholat itu kata Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir itu wajib. Cuma ulama mau orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu nih tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Sayyidina Umar. Beliau menangi Kanjeng Nabi lagi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi Kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dake-dake kados kula ngaten iki dake. Hukum dipilah-pilah. Nah wajib mendesak dilakoni tapi nak sunah ditinggal. Paham berbalik ini Mas. Tabiin nganti angkatane sampai nak dake. Nah wajib tenan ora kena dinyang terpaksa lakoni kok salat zuhur subuh barang ngoten niku. Tapi nek iso dinyang ya ora dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak Kanjeng Nabi juga mikir. Yo kok kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sama Ibnu Umar, ya enggak Umar. Mikir itu sunat apa wajib? Jadi Umar jawab gua bagus ngerti ya kalau Nabi ini ngene iku. Jadi Umar jawab autaro nabi wa autaro muslim. Aku kok Nabi yo mikir wong Islam kafir sahabat yo mikir. Ya benar Umar, innama ta'alduka awajibun am sunnah. Boten kula tak pasti wajib napa sunnah. Ibnu Umar jawab pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Kok Nabi penggaweane mikir sahabat yo do. Tidak kita kok dia kepengen dijawab sunnah, dia ada kepentingan dijawab napa? Nah dijawab sunnah ora usah. Gitu. Takone deh. Orang itu hukumnya lo pasti itu sunat apa? Wajib. Waktu marah semua. Ya jahil marah. Goblok utang bukan orang. Nabi pun harus ngelakoni, sahabat ngelakoni, yang penting buat tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira ngelakoni. Paham? Mereka witir itu guru ini kan tahu. Mulanya ketika Nabi nak iso tahu lah, maksimal tahu lah. Gila maksimal tahu. Nah orang itu minimal sih. Kalau sering tapi kita ini juga. Maka gue ini kan inawa witron itu pun itu awal kita senengan nih. Jadi witir itu nak iso sekolah. Tapi orang ulama sendiri saya terlalu rada ulama rada keliru. Rada keliru nih kayak ulama yo nakal ya, jangan melek tapi ngomong alim. Terlalu tuh lagi hitung keliru, paling baca tak hitung ya. Ngomong tak kamu jadi baca tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu songo sekolah. Dan harus ngitung terus berarti ngusuk apa? Baca. Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mengaji Nabi juga lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Gue yang ini dijaga sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Maka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i di betihi ilal faktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh maaf dijadikan kuburan. Mereka ora tahu diguna apa. Coba wong saiki tanah masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Ini mamanan wis kisah kalau
Karena religius tokoh-tokoh apa? Makanan, lucu. Dan ini orang yang masjid ya sholat, atau mana jujur sholat. Jadi budgetnya hilang, apa? Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Hasil nabi sholat itu kalau sholat. Oh, negara ini semua, negara ini sholat, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini situ tahu, lalu gini-gini. Jadi itu lucu. Ini kita nyata. Ini yang orang tersinggung, yang di kelompok tertentu, ada itu urusan ilmu orang tersinggung. Sehingga Isa ditanya, oh nabi nak sholat berulang kadang di sholat berulang. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas, nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefiannya apa? Yaitu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiannya Nabi sholat rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Allah balik. Kemudian percaya sebenarnya tahu tak kuburan itu. Kemudian orang tanggung jawab benar. Jika Anda tidak tahu kefiannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Jadi kalau 10 ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Jadi kemarin berkorea orang masih nakal. Alasannya masuk akal. Iya, orang sholat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip no zuhur, asar, isya. Berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk papat, 2 untuk wolu gitu. Latin tolong piye witir, kaya ono maghrib. Makanya witir itu boleh 1 dewean, boleh witir kaya ono maghrib. Berarti papat, 3 wae maghrib. Latin witir berapa? Aku tahu tuh si awal di wisata Nabi bantale do beliau tarik Maimunah wong aku misalane cilik bisa tapi mendapat umur 14 tahun kira parang tahun aku tuh mau kepen sholat Nabi dari mendapat ini riwayat untuk beli sangat rakaat salam kita dari mari pertama jadi Nabi sangat rakaat salam jadi riwayat ini rodok saja rodok nelayan tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dalamnya saya baca kata mulai kata meja. Jadi saya tak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali ke tasawuf awal. Kaget wong Syafi'i darani sah. Mereka tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i Nabi nawau gablek sholat tangan rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti kita lihat sholat zuhur orang tasawuf awal itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani jujur menurut resiko. Tapi tetap nopo sah. Apa kalau kabeh sing ngaji tasawuf awal sunnah wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunnah? Mergo riwayat Nabi nate sholat tangan rakaat gablek tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Bapak ini malah. Mulai Mustafa anak ilmu cicir orang kritik kelompok dia. Pasang rokaat tasawuf awal dari dia apa? Berarti ngaji merata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Berarti sing khatam kula ora telu sih. Ora pinten? Telu. Baleni ya baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat apa? Karena khasnya sholat sunnah itu 2 rakaat. Misalnya kalau saja ini, qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu masih kenapa? Mondoknya udah waduh. Ini model yang Banyuwangi dia buat latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan kita papat kan? Itu tesiasnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat.
Kan sholat sunat muakkadah kan hanya 10 kan. Qobliyah zuhur 2. Iya kan. Ba'diyah zuhur apa? Qobliyah zuhur apa? Ba'diyah zuhur. Itu ora kan. Qobliyah maghrib kan enggak pasti muakkadah. Ba'diyah itu dimasukkan sholatul lail. Wong ulama kan itu enggak aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau nggak tahu kepastiannya, tebaklah kebiasaannya itu dua. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab nggak boleh, itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat muakkadah boleh, tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah, tapi disebut sholat nopo awati. Oh itu yang mesti ya sholat nopo awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kebiasaannya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya yang zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat dan tanpa tasyahud awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok, mulai dia berpendapat tasyahud awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni tinggal nopo tasyahud. Kalau lah rawan dia mau ngajak tentang, tapi populer sunnah tapi nopo populer. Tapi orang imam, kalau syukur pulau orang imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya dan Mustafa udah di imam pak, ini ada ini. Kita kan contoh cirinya apa sekarang imam. Cirinya benda waktu, cirinya benda waktu. Tapi sama dengan orang niru pulau. Kalau orang imam itu harus mulia, karena orang imam itu orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal, dia bingung. Apa tak balik ini sunat tahu lah, kata tak balik ini jadi tawangannya ramah. Di pulau sering meninggal tasawuf amal, ya akhirnya kira, nah solusinya kayak sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya mereka nanti bertangan rokaat secara awal masih sujud lagi. Jadi banyak juga orang kan sujud tahu banyak modelnya harus ngomong betul. Nabi tahu sholat tangan rokaat sama nopo. Jadi bagi Rasulullah sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang ada orang Arab, kalau kadang diingkar, tapi dia orang Arab bukan Nabi orang Arab kuat. Kalau ngalisan itu diingkar, tapi dia piye. Ketika Nabi kan nyata dia, sholat itu wajib ngadek nama. Nah, mampu oleh apa? Kalau balik balik, kalau nak sholat itu nak mampu ngadek. Nah orang mampu ngadek. Perasaan yang Jawa itu habis dibangun Arab. Perasaan yang Jawa orang ngajak nak lugu tak jauh awal. Lugu apa? Kalau balik mari. Perasaan yang Jawa gak mampu lugu tak jauh. Namun Arab boten, nama orang haji. Wong gua gagah, gua kursi. Yo kursi kados nganten-nganten. Digur-gur. Jadi orang lugu tak jauh awal, lugu ning apa, Mas? Tetapi sing tau haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ana kurja, kesunangannya kan maju. Yo buat maju tenang diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Malah ora sholat jamaah. Lugu kursi gitu. Dan itu memang haram disediakan kuat kursi. Lugu mun. Lah kok nak ning arep ana kurja, kursine nopo? Diangkat. Justru itu pulau yang karuan ra kelar ngangkat malah arane ora mampu. Kalau kamu aku nih digowo, gue terus digowo. Katanya nggak buka lopo, pikiran gue, aku tinggal ini orang tahu nih, orang malah roh. Pikiran gue tuh, aku tinggal ini orang tahu nih, kok ngisi nopo, roh. Ya gue harus muncul, ya kau ngawur nolai, tapi lu udah anak karuan, dia nih kuat melaku, malah pulau 7, tidak apa-apa, memang kuatnya nunggu. Jadi menunjuk nabi tahun Jawa apalagi lu ya. Jadi perasaan orang Jawa tahu pulau asal ke Jawa, di asal ke Jawa globalnya ini. Enggak kuat sholat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal dia. Tahu ngarap buat dan nunggu apa?
Jadi aku kacau. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu sangat dasarnya beto. Padahal yang hati-hati itu Nabi jadi lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate kaji anak lugu Arab lugu kursi nomor misal. Kursi. Apa ditiru aja, jadi untuk enak kurang. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kalau secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kami ada lugu nomor kursi. Tapi kalau nanti saya kira orang tahu ya, apa iya boleh begitu. Nah boleh bagus, saya ya lebih gampang kan. Lalu orang pertama kesulitan, paling mau kalau mau nentrai itu apa? Saya selalu coba barang orang purjang ngarepe, kalau senatannya maju, karena ekor sini jangkak. Aku tahu lompor itu. Jadi jam ini. Dan ternyata kantor-kantor kalau yang mau datang Mekah 10 tahun saya tahu kita takoi. Loh, niku kawale kalau nopo, bulan cuma tahu ya, ngalir kita boleh tak apa celah. Wah, nah itu juga hebat, tahu-tahu lah. Jadi gak tahu-tahu lah. Jadi kamar kayak hebat, nyata Nabi jauh kan arah kuat ngadep. Tunggu, lalu gue itu mau niku. Penting gue artinya dulu. Wong Nabi ora jauh lungguh kok tak tahu apa, pokoknya nopo. Wah, ya repot ada nang promo itu ya. Tapi parah tenan. Yes, pulau ya engkar tapi nggih pulau tak takane kawan-kawan ya tak tiru tapi. Tapi orang tahu deh, pulau hingga detik ini itu enggak tahu. Awopon. Paham ya, jadi orang Arab lucu. Jadi kadang piye, caranya kok piye. Nah, bismillah boleh disonalah masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu dia muncul ngoten niku. Kalau kan yang paling gendut jadi ini kangelan. Dulu barang ono kursi diangkat ya. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Berarti kan sama. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis itu. Maksudnya yang parah apa? Itu buatan diangkat kalau itu. Jadi apa? Aman dulu. Ya kapan-kapan kalau anak tahu deh kita cerita ulang itu. Tapi kita ya tapi jadi mau balik yang masalah tasawuf apa? Iki balik. Wong tasawuf awale wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf apa wong hukume wae napa? Sunah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Maksudnya balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula iki Jawa mboten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kulo nate riyen tiga kecelakaan iki. Ya terpaksa kalau ke Jawa dia lugu model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu orang nyali gitu. Nah jadi, oh Dewi Nabi kan aku ramah, bu sholat atau nganggu. Lugu, alhamdulillah perasaan ke Jawa lugu tasawuf. Nah perasaan orang Arab. Itu kursi. Jadi aku coba yang bener yang putih bawa nopo. Nanti kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa kamu Nah, kepala ini nggak apa-apa itu tadi. Kefiah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, kalau kan boleh ditinggal. Jadi tinggal itu gaya duduk di kursi ya nggak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa loh ya. Tapi muka-muka ya alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kalau mikir pulau kan ngeten, kursi sama nasi disediakan negara kan nggak mungkin, nggak konfirmasi kamu lama kan, tetap konfirmasi. Guys. Mungkin lamanya bilang nggak apa-apa. Jadi pikirannya lama nggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sih nggak bisa bawa kursi kalau gitu loh. Nah, nanti bawa kursi ini pinggir, hukumnya itu payah. Nah, payah. Walau mejidulan orang metu isopo ngake angkat angin rokok, orang metu masuk sifat inggon mirip. Mana nih ketemu rokok ngomong ngapain dari iso mirip, mak bilang di sini mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.